Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Nabila. Pada kesempatan kali ini kita masih di materi CCNA part 1 ya teman-teman. Kita masuk ke bab 2, IP address dan subnetting. Nah, di bab kedua ini kita akan mempelajari 9 materi teman-teman. Yang pertama nanti kita akan subnetting prefix, kemudian subnetting soal 1, 2, dan 3, kemudian IP public dan IP privat. Kemudian kita juga nanti akan konsep switch dan router, praktek switch bagian 1, bagian 2, dan praktek routernya. Nah, saja di sini IP itu dibagi menjadi 2 ya teman-teman, IPv4 dan IPv6. Nah, IPv4 ini jumlahnya itu ada 32 byte. Terdiri dari 4 oktet yang setiap oktetnya itu ada IP dari 0 sampai 255. Contohnya di sini 192.168.1.1. Tidak boleh lebih dari 255. Nah, penulisan yang benar ini 192.168.1.1/24. Itu disebut prefix, adalah jumlah IP yang dapat digunakan. Nah, untuk mengetahui IP yang digunakan perlu namanya subnetting ya teman-teman. Dalam subnetting itu kita akan mencari total IP. Nah, untuk mencari total IP ada cara yang sulit dengan angka biner, dan untuk cara yang mudah kita bisa praktekkan rumus di sini. 32 kurangi 24 itu sama dengan hasilnya kan 8 ya teman-teman. Nah, 8 ini dikali 2 atau 8 pangkat 2 yaitu 256. Nah, dari perpangkatan 8 ini 256 ya teman-teman. Cara ngitungnya seperti ini. Nah, kemudian subnet mask ini misalnya nih 256 dikurangi 256 hasilnya kan 0. Jadi 0 ini ada di belakangnya. Nah, untuk IP networknya ini 0 ya teman-teman. Broadcast-nya 255. Range-nya 1 sampai 254. Kemudian subnetting soal 2. Misalnya di sini IP-nya 192.168.5.1/26. Nah, jadi total IP-nya ini ada 32 dikurangi 26 itu kan hasilnya 6 ya teman-teman. Nah, jadi perpangkatan dari 6 itu 64. Kemudian untuk subnet mask-nya 256 dikurangi 64. IP network-nya 0, IP broadcast-nya 63. Ini range-nya 1 sampai 62. Dan yang subnetting soal ketiga itu yang IP-nya 10.10.10 ya teman-teman. /7/27. Nah, ini blok subnet 3. Kemudian terdapat IP public dan IP privat ya teman-teman. Nah, contoh IP public ini facebook.com. Itu IP-nya 10.10.10.10 ya teman-teman. Nah, sedangkan google.com itu IP-nya 888.8. IP public ini IP yang bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja asal ada internetnya. Dan IP privat ini IP-nya 192.168.1.1. IP privat ini hanya bisa diakses satu orang saja.
Kemudian di sini konsep switch ya dan router. Switch ini untuk menghubungkan device yang memiliki satu blok subnet yang sama. Dan di sini 192.168.1.1/24 itu 32. Nah, ini adalah IP yang bisa digunakan ya teman-teman. Misalnya di sini PC 1, ini switch, ini PC 2. Nah, di sini karena /24 itu ada 32 IP yang digunakan 1 sampai 31. Nah, untuk routernya ini untuk menghubungkan device yang blok subnet berbeda. Menghubungkan device yang berbeda blok ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita langsung saja akan praktek ke satu ya, teman-teman. Di sini saya akan tambahkan 2 PC terlebih dahulu di sini. Tambahkan satu lagi PC. Kemudian kita bisa tambahkan switch ya, teman-teman. Switch yang pertama. Kemudian kita bisa sambungkan dengan kabel automatic. Kita hubungkan switch 1 ke PC 1 dan switch 2 ke PC switch 1. Kita ubah nama PC-nya itu, kita bisa PC 1. Caranya kita bisa masuk ke config, kemudian kita ubah PC 2. Kemudian di sini kita bisa beri IP-nya. Kita bisa masuk ke desktop, IP configuration. Nah, di sini IP V4-nya ini kita misalnya di sini 10.10.10 ya, teman-teman. Kemudian subnet mask-nya 255.255.224. Dan untuk PC 2-nya juga sama. Kita bisa ke desktop. Misalnya di PC 2 IP-nya 10.10.11. Subnet mask-nya sama 224. Kemudian kita bisa saling ping dari PC 1 misalnya. Kita bisa close terlebih dahulu IP configuration-nya ini. Kemudian kita masuk ke command prompt. Kita bisa ping ke PC 2-nya. Ping 10.11. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. TTL itu artinya bisa terhubung. Kemudian di sini misalnya di sini saya akan ubah PC 2-nya ini IP-nya kita ubah 12. Coba kita akan ping lagi. Nanti sini terhubung ya, teman-teman, karena dengan switch yang blok subnetnya ini sama. Dan kita bisa langsung saja praktek yang kedua ya, teman-teman. Di sini saya akan tambahkan 3 PC. Tambahkan 3 PC. Kemudian kita bisa tambahkan lagi 1 switch. Kemudian di sini kita bisa hubungkan menggunakan kabel automatic. Kemudian jangan lupa kita ubah nama PC-nya. PC 4, kemudian yang ini PC 5. Kemudian kita bisa beri IP-nya. Desktop IP configuration.
IP-nya 10 misalnya di sini 34. Subnet masknya jangan lupa masukkan. PC 4 juga sama ya teman-teman. titik 35. titik 36. Nah, kalau sudah di sini teman-teman bisa kita menggunakan metode yang kirim surat saja ya teman-teman. Jadi tidak perlu kita mengeping, kita bisa kirim surat dari PC 3 ke PC 4. Nah, di sini sudah successful, itu artinya sudah berhasil ya teman-teman. Dan kita akan coba lagi dari PC 4 ke PC 5 jika sudah successful. Oke teman-teman, kita lanjut saja pada praktek routernya ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan topologi yang tadi, kita bisa tambahkan router yang 1841. Kemudian di sini teman-teman bisa hubungkan dengan strike ya teman-teman. Dan bisa pilih yang fast ethernet 0, ini ke switch fast ethernet. Kemudian teman-teman bisa nyalain option. Kemudian bisa ke option, kemudian preference. Nah, yang di sini always show-nya itu ya itu. Fast Ethernet itu disebut interface. Nah, di sini pada router itu kita bisa masuk ke config, kemudian yang fast ethernet 00 itu yang mengarah ke switch 0 ya teman-teman, itu bisa di on-nya di checklist. Kemudian kita bisa masukkan IP-nya, IP configuration, IPv4-nya di sini bisa masukkan. Misalnya di sini IP-nya 10.10.10.1 untuk yang root fast ethernet 0-nya. Subnet masknya jangan lupa. Kemudian yang fast ethernet 0/1 itu juga sama, kita bisa checklist on-nya. Dan di sini kita masukkan IP-nya 10.10.10 titik, misalnya di sini titik 33. Dan pada PC 1 kita masuk ke IP configuration. Nah, untuk default gateway-nya ini teman-teman bisa ubah yang IP dari router tadi yang sudah kita buat.
itu 10.10.10.1 yang switch 1, isi 2 juga sama, isi gateway-nya. Nah, untuk yang PC 3 ini IP-nya kan tadi berbeda ya teman-teman. Defaultnya 10.10.10.33. Bukan pada PC 4 dan PC 5 juga sama. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa langsung kirim surat seperti tadi ya teman-teman. Di sini biasanya nanti itunya hasilnya successful kalau teman-teman berhasil kirim surat dari PC 1 ke PC 3. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan bab 2 IP address dan subnetting. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.